Oke, 3, 2, 1, EOC Podcast. Yes, balik lagi bersama Elmo dan Anulan. Panggilnya Teh Anet aja. So, kali ini podcast mengenai tentang seni tari. Oke. Karena banyak pandangan seni tari itu dipandang sebelah mata. Jadi mungkin ini pakar. Aduh. Pakar enggak juga sih ya. Aku penari juga ya koreografer aja. Kalau pakar kayaknya terlalu formal. Terlalu berat. Terlalu berat. Iya, udah kayak Aristoteles aja kan. Oke, jadi ini kuliah di ISBI. Ya, aku kuliah di ISBI masuk 2012, lulus 2016. 2016. So, kali ini juga punya udah berdiri sebuah sanggar. Alhamdulillahirobbilalamin. Di daerah Subang dan di Purwakarta. Betul. Okay. Jadi apa sih itu seni tari gitu kan di zaman milenial lah ya. Seni tari itu adalah sesuatu yang menciptakan keindahan, kebahagiaan, emosional, ekspresi. Hasil buah buah pemikiran, hasil buah perasaan. Tuh, kayak gitu. Kalau untuk seni tari itu sendiri mungkin seni tari adalah ekspresi jiwa manusia yang dituangkan melalui gerak yang indah, yang estetis. Gitu. Jadi tarinya tersebut adalah gerak tubuh. Gerak tubuh yang menciptakan keindahan. Tapi sebenarnya nggak cuman tentang kesenangan aja. Geraknya mungkin juga di situ ada emosional tersendiri yang membuat itu tuh menjadi sebuah tarian gitu yang dirangkai menjadi sebuah pertunjukan tari. So, kayaknya formal banget kayak lagi ujian. Sedikit formal kayak dosen sama mahasiswi. Sumpah. So kita bikin lebih ini aja, lebih simpel aja. Jadi kan kebanyakan ya pandangan di seni tari itu kebanyakan ngapain sih? Kok ngambil kuliah di seni tari gitu kan? Iya, benar banget. Jadi kalaupun kita lagi ngumpul kan, kalau misalkan yang jurusan kedokteran dia agak sedikit membubuhkan bedanya gitu kan. Kalau yang seni tari kayak yang lemas. Tapi yang saya tahu untuk seni tari itu sendiri lebih jadi lebih mengekspresikan jiwanya juga. Iya, sebenarnya kalau sekarang sih hidup kita nggak bisa diukur apa latar belakang kita, apa pendidikan kita, ya gimana kemampuan dan skill kita aja sih sebenarnya, dan nasib mungkin. Sebenarnya bukan nasib tapi lebih ke asal dimana kita ada kemauan, disitulah ada jalan gitu, apapun itu bidangnya. Ada jalannya. Iya, betul banget. Karena walaupun kita mahir tapi nggak ada kemauan. Iya, nggak mau berproses juga kan, ya bakal stuck di situ-situ aja gitu. Pasti. Iya. Jadi makanya, pengalaman untuk di seni tari ini sampai gimana? Aku pribadi, kalau Anda pribadi, nari itu dari usia 6 tahun. Oh, dari 6 tahun. Iya. Okay. Kebetulan dulu tuh bude saya tuh punya sebuah sanggar di dekat rumah, dididiknya oleh beliau sampai akhirnya saya bisa menari gitu. Dulu sih narinya klasik dan jaipong gitu, tari klasik dan jaipong. Setelah SMP kan udah mulai kenal ekstrakurikuler gitu, terus juga kadang ikutan lomba-lomba tari gitu, kayak di mall-mall kan suka ada lomba-lomba tari. Terus kesininya pas SMA ikut-ikut nih dance gitu, akhirnya jadi suka, terus jadi jadi kayak udah kayaknya ini passion gue nih gitu kan. Jadi emang ini jalan gue gitu. Iya nih, ini passion gue sih. Sebenarnya sih nggak nganggep ini jalannya aku harus jadi penari awalnya gitu. Tapi pada saat lulus kuliah tuh waktu itu pengen kuliah, tapi kata orang tua tuh cobalah kuliah sambil cari kerja gitu. Udah sempet daftar kan ke hubungan internasional karena sempet kepikir cita-cita tuh pengen jadi dubes waktu itu biar bisa keluar negeri.
biar bisa keluar negeri. Cita-citanya pengen jadi dubes waktu itu kan. Tapi mungkin jalannya emang harus kuliah di seni tari. Akhirnya aku coba iseng-iseng daftar ke STSI, dulu namanya masih STSI. Masih STSI. Ya, Sekolah Tinggi Seni Indonesia Bandung. Sekarang udah jadi ISBI, Institut Seni Budaya Indonesia Bandung. Betul. Oh, berarti kalau nggak salah di ISBI itu jebolannya artis-artis semua ya? Iya, bener banget. Ada Kang Sule, Rina Nose, iya. Nah, jadi kita bikin podcast seperti ini, kita menghilangkan image gitu kan, bahwa si seni tari apaan sih gitu kan, keluaran dari seni tari mau jadi apa gitu kan, bener banget. Itu kan pasti lah pandangan orang tua juga seperti itu kan, gitu kan. Iya, aku juga sebenarnya sama. Kalau misalnya berbicara tari itu sebenarnya tidak sesederhana itu loh gitu. Apalagi kayak saya kan bisa dibilang pelaku tari juga gitu kan. Pada saat saya masuk terjun ke dunia tari yang sesungguhnya gitu, ke dunia seni khususnya tari itu, jadi penari itu tidak sesederhana itu. Terus jadi penari itu nggak semudah itu. Terus orang tuh nggak bisa segampang itu ngejudge lo mau jadi apa, lo penari lo mau jadi apa gitu kan. Tapi disitulah kita tuh yang namanya orang kan nggak tahu ya proses perjalanan hidup seseorang tuh nggak pernah tahu gitu, meskipun dia hanya seorang penari tapi dia juga bisa membawa dia ke ranah yang lebih tinggi, ke jenjang yang lebih tinggi. Mungkin juga di sini banyak senior saya yang udah sering keluar negeri, contohnya kayak Didi Nini Towo, siapa sih yang nggak kenal gitu kan kalau di Indonesia sendiri. Terus Mas Eko PC itu juga seorang koreografer yang benar-benar luar biasa gitu, dan emang ketika kita terjun menjadi seorang seniman tuh kita bisa masuk ke siapa aja gitu, maksudnya ke kalangan apapun gitu. Dan apalagi kalau misalnya kita keluar negeri gitu, kayak waktu pengalaman saya alhamdulillahnya dulu sih nggak pernah kayak kepikir atau berangan-angan keluar negeri, kayaknya nggak mungkin gitu kan. Dulu tuh sempet mikir kayaknya nggak mungkin untuk kuliah di seni aja, sempet banyak opini dari teman atau saudara, ngapain kuliah di seni, mau jadi apa gitu, mau dapet apa nanti, uang dari mana, kayak gitu. Tapi pada saat saya kuliah di seni, kita juga bukan hanya diajarin nari gitu, tapi kita juga belajar budaya, belajar memanage. Berikut juga di dunia entertain juga kita harus gampang bergaul gitu kan, mudah bergaul. Disitulah perjalanan berproses tuh sangat panjang sampai kenal tari tuh nggak cuman tari tradisional aja loh yang ada di Jawa Barat, Jaipong gitu kan. Tapi ternyata ada tari kontemporer, ada tari Nusantara, ada tari kreasi, ada modern gitu. Bahkan sekarang K-pop kayak gitu kan. Udah banyak K-pop, ya gitu kan? K-pop, TikTok. Nah, kayak ini gitu. Kalau yang tadi TikTok itu udah termasuk seni tari atau hanya tari saja? Mungkin itu kayak TikTok itu. Kalau seni itu mungkin mempunyai fungsi masuk sih ke seni tari. Tapi sebenarnya kalau seni tari itu sendiri kan harus mempunyai fungsi ya. Di sini kan kalau seni tari itu fungsinya ada juga dia sebagai sarana upacara sakral, ritual. Contohnya kayak misalnya kita sering temuin di kayak acara-acara hajat lembur. Hajat lembur tahu kan? Atau kalau temen-temen tahu yang kayak di keraton gitu kan, suka ada penari yang emang sakral kayak gitu, emang itu udah khusus jadi sarana ritual gitu, jadi yang seremonial ritual. Ada juga yang khusus untuk sarana pergaulan kayak contohnya kita bajidoran, jaipongan kayak gitu. Terus ada juga untuk sarana pendidikan gitu kan, ya bagaimanapun kan sekarang pendidikan seni tari itu emang diajarkan gitu kan, diajarkan di sekolah-sekolah juga sampai sekarang diajarkan gitu kan. Seni tari. Nah, jadi gitu. Untuk suka dukanya sebagai pengajar lah ya, karena kan udah ada beberapa murid juga ya. Iya. Itu suka dukanya apa sih, yang kan kadang setiap orang kelenturan tangan beda-beda. Iya betul. Gitu kan. Suka dukanya apa dulu nih? Dukanya. Sukanya apa? Sukanya apa? Dukanya apa? Dukanya sih sebenarnya jadi pelatih ya. Jadi pelatih harus ekstra sabar. Itu sih kuncinya, harus ekstra sabar. Ya bisa dibilang kan kita juga guru ya, menjadi seorang guru.
coach gitu di bidang tari. Gitu kan. Apalagi yang namanya setiap anak atau setiap orang tuh nggak semuanya punya skill dalam tari gitu, dalam dia bisa menggerakkan badan. Mungkin kalau bergerak doang bisa, tapi kan tari itu mungkin butuh yang estetik gitu. Estetik. Kayak contohnya jaipongan pembawanya harus kayak gimana sih gitu, badannya harus gimana sih kayak gitu. Jadi nggak asal yang gitu susahnya kan. itu susah untuk membentuk pertama gitu, membentuk karakter. Si Kebetulan kan kalau saya di sini ngajarnya tradisi jaipong. Jadi tapi nggak cuma anak yang belajar, saya juga jadi belajar. Kebetulan ini pengalaman pertama pada saat usia baru lulus kuliah 23 tahun waktu itu, pengen punya usaha tapi kira-kira yang nggak ribet terus ya sesuai skill lah gitu, punya kemampuan. Iseng-iseng lah buka sanggar di rumah gitu kan. Ya akhirnya ada 1-2 sampai akhirnya sekarang ya alhamdulillah gitu kan udah ada hasilnya. Senengnya banyak banget. Senengnya banyak banget gitu. Ketika kita bisa ngasih sesuatu yang bukan materi gitu sama orang itu bahagia, sangat-sangat. Apalagi ngelihat anak-anak ya maksudnya murid-murid tuh bisa berprestasi, bahkan bisa sampai mendapatkan uang lah gitu dari hasil mereka belajar nari itu kayak gitu. Kan. Dan dukanya ini paling nahan sabar paling ya. Nahan sabar terus cangkel ya. Kalau nari jaipong tuh kan pasti banyak gerakannya pinggul kaki gitu kan. Ya itu sih. Nah, paling nahan sabar. Nah itu kebanyakan sih yang itu umur berapa kebanyakan? Kalau di sanggar saya khususnya minimal 5 tahun. 5 tahun. Sampai dewasa. Dan kebetulan di sanggar sekarang ada yang sampai SMA. Ada yang lebih dari itu misalnya ibu-ibu gitu. Alhamdulillah belum ada. Saya doang sih udah ibu-ibu sekarang. Udah ibu. Jadi mindsetnya orang-orang di luar tentang tari ini gitu kan, bahwa itu ada kan selalu ada bahasa ngapain sih lu ngambil jurusan seni tari gitu kan. Pastilah ngalamin juga kan. Dari orang tua, dari teman-teman gitu kan, ternyata kan berbanding terbalik gitu kan. Betul banget. Mungkin kalau untuk tariknya sendiri mungkin orang banyak yang suka ya sama menari, orang banyak yang suka, cuman di sini mindset yang harus dirubah tuh ngapain lo mau jadi penari gitu. Mau jadi emang lo jadi penari mau ngapain, maksudnya dapat apa gitu kan. Sementara pada saat saya sendiri pengalaman pada saat saya terjun di dunia tari dan menjadi pelaku, menjadi penari itu ada kepuasan tersendiri gitu. Apalagi kita hobi di situ, terus passion kita juga di situ. Apalagi ketika kita bisa menciptakan suatu tarian, itu luar biasa, kebanggaan banget gitu di diri kita. Terus sebetulnya menjadi penari itu sesuatu yang luar biasa menurut saya. Luar biasanya? Luar biasanya karena orang tuh nggak tahu loh sebenarnya tuh. Terkadang gitu pada saat kita menari gitu orang tuh nggak tahu gitu apa yang sebenarnya terjadi di dalam diri kita, atau mungkin orang juga tahu apa yang lagi kita rasain. Gitu. Contohnya kalau misalnya orang nggak tahu nih apa yang lagi terjadi sama kita, contohnya kayak sinden bajidoran gitu. Mereka kan tetap tugasnya menghibur, terus emang itu juga bajidoran jaipongan itu emang untuk kesenian pergaulan kan gitu, terus untuk menghibur orang-orang yang apresiasinya gitu, yang penontonnya. Tapi kan orang nggak tahu mungkin di balik si sindennya itu, di balik penarinya itu mungkin dia adalah pribadi yang seperti apa. Apakah dia pribadi yang misalnya broken home atau yang gimana, kan orang tidak tahu. Tapi menjadi penari itu yang luar biasanya ketika kita di atas panggung itu kita harus bisa menghibur orang kayak gitu, apapun yang terjadi gitu. Terus walaupun lagi sedih. Ya betul banget. Walaupun lagi patah hati gitu. Benar banget. Ataupun sekalipun lagi sakit gitu. Juga harus kayak misalkan Ana sendiri alhamdulillahnya terjun di dunia tari itu udah dari kecil sampai kuliah, sampai bisa nari kesana sini gitu. Punya usaha juga gitu. Kalau usaha sih mungkin baru ini. Dulu sih lebih seringnya jadi pelaku, malah pelaku tari. Jadi udah nyobain dari tari modern, terus jaipongan kayak gitu, berbagai genre lah. Udah kayaknya udah hampir
dilakukan gitu di atas panggung gitu, dan itu emang sensasinya beda-beda kayak gitu. Terus yang kalau misalnya untuk sebenarnya kalau tari itu tari tradisi itu kita orang tuh malah banyak yang gini. Orang tuh lebih suka tari K-pop dibanding tari Jaipong. Iya gak sih, A? Bener. Tradisional tuh udah hampir dihilangin gitu sama orang-orang. Dilupakan. Tapi kalau misalnya kita gitu ditonton sama orang luar gitu, kayak orang asing ataupun bahkan budaya kita, kesenian kita ditampilkan di luar, itu mereka apresiasinya tinggi banget. Justru kan malah sebaliknya yang pernah saya lihat itu orang luar yang belajar ke kita gitu. Nah itu yang justru kita juga ngajak ke yang genre milenial. Iya, ini harus memang membudayakan yang namanya seni tari gitu kan. Betul. Makanya jangan hanya di TikTok kan yang hanya tapi tadi kita bahas TikTok juga kan. TikTok seni tari bukan, mungkin sekarang udah masuk seni tari menurut saya, opini saya mungkin udah masuk seni tari. Soalnya gini, di TikTok sendiri saya juga kan baru ya punya akun TikTok. Jadi curhat. Baru punya akun TikTok, awalnya sih emang anggap apa sih nih, alay banget, ngapain sih gitu, nggak berfaedah nih orang joget-joget gak jelas gitu. Tapi pas sekarang terus apalagi TikTok udah ada kayak TikTok education gitu, semenjak pandemi COVID ini kan orang-orang di rumah, terus banyak juga anak kecil yang lihat TikTok terus gitu. Terus emang sarana edukatif juga bisa dibilang oke lah, iya sarana edukatif, karena anak-anak tuh emang lebih gampang lihat gini loh sekarang tuh daripada yang memang disuruh. Betul banget. Hanya ngelihat handphone dan dia bisa ngelakukan kan. Iya, benar banget. Nah, tapi aku salutnya gitu sama apa ya, influencer mungkin ya, influencer yang ada di Indonesia ini. Ya khususnya juga tantangan sama saya sebagai seorang seniman gitu kan. Seorang koreografer yang bisa dibilang kalau untuk di media sosial tuh kayaknya kurang banyak dilirik gitu sama orang gitu kan. Sekarang nih apalagi yang tradisi gitu, hanya orang-orang tertentu aja yang menikmatinya gitu. Tapi dengan adanya kayak TikTok misalnya gitu, TikTok ataupun kita Facebook atau sosial media lainnya tuh, jadi apa ya, kalau sekarang tuh anak-anak sekarang tuh apa yang dilihatnya itu loh yang diikutin gitu. Kayak sekarang tuh lagi viral Lati Challenge itu, tau kan? Tau kan? Nah itu aku juga awalnya kaget ya ngebahas itu tentang Lati Challenge. Kita ngobrol dikit jadinya panjang. Nggak apa-apa. Justru ada hubungannya juga ini kan karena kan Lati Challenge dia ada lirik berbahasa Inggris dan lirik berbahasa Jawa. Nah di situ mungkin si seniman musisi tersebut pengen menampilkan ini loh kekerenan bahasa daerah, dibikin lagu yang sekeren kayak sekarang Lati gitu kan. Nah justru kan di seni tari pun mungkin ada nggak sih tujuan kayak gitu, kayak Lati kayak gitu? Iya, mungkin justru tujuannya ke situ, cuman mungkin karena kita tuh jalannya aja yang kadang susah gitu. Kalau misalnya pariwisata Indonesia tuh mungkin ada programnya kan, ya jangan Indonesia lah, kayak kabupaten kota juga kan memang sudah ada programnya promosi seni dan budaya gitu. Di situ sudah termasuk ada tari dan musik dan kesenian daerah-daerah itu dipromosikan. Cuman kan ya balik lagi itu karena kita ini sekarang hidup di zaman milenial, terus apa-apa semuanya media sosial itu emang cepet banget gitu berpengaruhnya. Pas aku lihat awalnya yang Lati Challenge tuh, ini orang luar negeri kok nyanyi pakai bahasa Jawa. Saya awalnya nggak tahu itu yang nyanyi orang Indonesia gitu. Saya nggak tahu itu kayaknya awalnya orang Indonesia. Pas saya lihat di TikTok, nah itu balik lagi ke TikTok kan. Jadi balik ke TikTok, pas saya lihat di TikTok ada seorang influencer yang dia tuh bikin challenge pakai lagu Lati, terus sampai dia dandan gitu dari kayak pakai penari gitu kan, look Jawa gitu, make up Jawa, terus dia pakai sanggul kayak gitu, sampai akhirnya menjadi make up fantasi yang serem-serem gitu kan. Itu nggak gampang gitu ya untuk seorang, kalau dibilang ya zaman kita mah dulu mungkin nggak kayak gitu ya. Susah gitu kan. Kalau sekarang kan anak-anak belajar apa-apa udah gampang aja kan di YouTube. Pas saya lihat itu, wah ini keren nih. Wah ini ini tradisinya ada gitu, terus milenialnya juga modernnya sangat gitu kan. Ini udah kelasnya udah internasional. Saya bahkan gak nyangka itu penyanyi orang Indonesia awalnya gitu. Pas saya lihat ada tari-tariannya, wah ini pasti bagus nih, bagus. Awalnya
tapi narinya kok kurang luas ya. Itu sih maksudnya dia kan influencer, mungkin bukan penari gitu kan, tapi dengan dia menampilkan itu aja udah cukup mewakilkan gitu, cukup sangat mewakilkan, sangat mewakilkan untuk para seniman tari. Nah, pada saat saya melihat itu, mungkin juga banyak teman-teman di sana yang koreografer atau seniman atau teman-teman saya juga yang emang dia penari, pelaku seni gitu. Ketika melihat itu, bisa nih gue bikin kayak ini, tapi kan namanya ide itu emang nggak di setiap orang muncul gitu ya. Itu jadi, sampai akhirnya tuh jadi trending, dan dari situ juga banyak juga teman-teman saya yang bukan cuma di seni tari bikin challenge kayak gitu di Instagramnya, di Facebooknya, di YouTube-nya, bahkan bikin challenge seperti itu sampai viral gitu. Sebetulnya juga di ISBI, balik lagi ke ISBI ya. Sebetulnya di ISBI juga belajar tari itu, saya sendiri belajar seni tari itu nggak spesifik di seni tari, tapi banyak banget hal yang dipelajarin ya. Contohnya kan musiknya, terus tata riasnya juga. Oh iya, pasti. Kalau adat istiadat budaya itu udah pasti itu pasti dipelajari. Di sini juga kan yang namanya penari harus bisa make up sendiri. Terus make up juga nggak selalu cantik gitu, nggak selalu cantik. Ada make up yang fantasi, ada yang berkarakter kayak gitu-gitu. Nah, jadi seni tari itu malah jadi luas ya. Iya. Jadi ke seni musiknya juga ada gitu kan. Ke seni apa ya, kalau bilang lukis dan bukan lukis ya, kalau make up iya. Seni itu juga seni atau bukan sih? Iya. Oh gitu. Seni. Maksudnya seni lukis. Seni merias wajah. Seni merias wajah. Keren seni lukis wajah. Seni merias. Jadi intinya sih dari semua kita obrolan ini bahwa seni tari seni tari itu bukan bad image gitu. Bukan yang bad image, dan bisa menghasilkan hal yang positif. Iya. Dan intinya sih dapat menghasilkan uang gitu kan. Iya. Jadi kan kebanyakan yang ngapain sih lu tari-tari gitu kan. Kalau sekarang orang ya emang berbicaranya uang sih. Nah, justru kita mematahkan yang namanya image tari yang penari. Ngapain sih penari, dapat apa gitu kan. Nah, justru kan ini buktinya kalau Ane juga ini, aku jadi enak bilang Ane takut bupati. Ini, ya gitu. Amin bisa sama kayak ibu bupati. Ibu Ane. Oke, Ibu Ane. Oke, maksudnya tadi udah terbukti gitu kan sama Teh Anu ini kalau seni tari itu memang bukan bad image. Jadi bukan bad image, dan itu bisa menghasilkan yang lebih dari yang diharapkan. Iya, betul. Gitu kan. Siapa sih orang yang nggak mau jalan-jalan keliling Indonesia atau ke suatu daerah, kan kita harus ngeluarin uang. Iya. Ya. Kalau misalkan memang kita seni punya tarinya kemampuan gitu malah kan. Orang nyari kita. Nah, nyari kita dan kita tinggal berangkat aja. Iya. Nah, kita tahu ke daerah-daerah lain gitu kan. Nah, justru jangan sampai seorang penari adalah seorang yang buruk, enggak kan gitu kan. Itu kembali lagi ke memang diri pribadinya masing-masing gitu kan. Memandang seni tari itu dari mana. Cuman kalau saya pribadi, karena saya juga orang seni juga gitu kan ya, seni fotografi, desain kayak gitu juga sama seni kan. Iya. Memang orang tua juga sama seperti itu, sama kayak Teh Ane kan, apa sih seni tari itu lu ngapain gitu kan kasarnya. Iya. Kan. Saya juga dulu emang seperti itu, kasarnya ngapain lu moto-moto, mendingan udah mendingan kerja jadi PNS gitu jadi kan PNS, gitu kan. Atau jadi dokter atau apa gitu. Jadi guru. Memang itu memang sangat menjanjikan gitu kan, cuman mungkin variasinya kurang. Iya. Nah gitu.